Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari para kelompok 4, para 3 mata kuliah struktis akan menjelaskan tugas kelompok. Nomor 1 yaitu kita misalin dulu H itu untuk hotdog, A untuk ayam, S untuk salad, P untuk penutup, dan jumlah dari anggotanya itu 65. Kemudian kita jabarkan lagi dari masing-masing satu kerjaan yaitu NH, yaitu 21, NA 35, NS 28, NP 32. Jumlah dari dua pekerjaan yaitu NHA 13, NHS 10, NHP 9, NAS 12, NAP 17, NSP 14. Jumlah dari tiga pekerjaan NHAS 4, NHP 6, NHSP 5, NASP 7. Jumlah 4 pekerjaan yaitu NHASP 1 dengan 2. Untuk pertanyaan 1A itu berapa banyak dari 65 staf administrasi yang akan bantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik? Yang kita cari itu jumlah dari HASP. Jabarkan itu jumlah dari seluruhnya itu dikurang jumlah dari masing-masing satu pekerjaan ditambah jumlah dari dua pekerjaan dikurang jumlah dari tiga pekerjaan ditambah jumlah dari empat pekerjaan. Ditemukan hasilnya itu 65 dikurang 116 ditambah 75 dikurang 22 ditambah 2 menghasilkan 4. Kemudian yang 1B hanya membawa hotdog. Kita cari itu jumlah dari HASP sama dengan NASP dikurang NHASP. NASP kemudian kita jabarkan lagi menjadi N dikurang jumlah dari satu pekerjaan itu NA, NS, dan NP ditambah dua pekerjaan NAS, NSP, dan NAP dikurang tiga pekerjaan NASP kemudian kurang empat pekerjaan NHASP. Ditemukan hasil 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk nomor 1C kita akan mencari tahu uh, orang yang membawa tepat satu jenis makanan. Jadi pertama sih ada 4 jenis makanan itu hotdog, ayam goreng, salad, dan makanan penutup. Jadi kita sebut A, B, C, D. Pertama kita cari dulu untuk makanan A nya dengan rumus A dikurang A irisan B ditambah A irisan C ditambah A irisan D ditambah A irisan B irisan C ditambah A irisan B irisan D ditambah A irisan C irisan D dikurang A irisan B irisan C irisan D. Nah, jadi di sini kita dapat hasil untuk yang hanya membawa makanan A yaitu hotdog itu 2. Nah, begitupun juga untuk selanjutnya untuk rumus B, C, dan D-nya. Jadi di sini kita dapat hasil untuk makanan B itu 8, makanan C 1, dan makanan D 13. Maka total untuk semuanya yang merujuk pada soal yang tepat membawa satu jenis makanan itu dijumlahkan hasilnya ada 24. Baik, mungkin selanjutnya untuk nomor 2 bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut untuk nomor 2 kita diberi suatu kata correspondence. Ini terdiri dari 14 huruf. Di sini ditemukan ada beberapa huruf yang muncul lebih dari sekali gitu. Ya, ini ada huruf O, R, E, S, dan N. Itu masing-masing ada 2 kali muncul. Sisanya ada 1. Yaitu kita bisa cari permutasi totalnya. Sebenarnya 14 faktorial dibagi dengan 2 faktorial pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena di sini ini kan jumlah yang muncul 2 kali itu ada 5 huruf gitu. Yang sisanya 1, jadi kan 1 faktorial aja gitu, jadi nggak kita saya tulis. Selanjutnya kita perlu cari jumlah permutasi dengan huruf I tertentu berurutan. Maksudnya huruf I itu bukan huruf I yang di sini, tapi maksudnya adalah huruf yang kayak misal salah satu dari O, R, E, S, ataupun N gitu. Nah, ini juga kita cari jumlah permutasi dengan dua pasang huruf, misal I dan J, maksudnya itu dua dari yang tadi yang muncul 2 kali, sama-sama berurutan. Di sini juga yang 3 kali, sini 4 kali, dan 5 kali gitu. Masing-masing kita cari. Nah, baru kita bisa masuk ke yang pertanyaan A. Kita diminta untuk menentukan tidak ada pasangan huruf yang identik berurutan. Nah, itu adalah T dikurangin S. T itu kan tadi ada yang permutasi total. Sedangkan S itu adalah ini. Nah, ini kan tadi kita udah cari ya. Maaf, yang 13 faktorial itu adalah yang dari sini. Itu saya kali dengan apa namanya? Kombinasi. Tuh. Karena kan kita pilih ngacak ya dari 5 yang ada tersedia yang yaitu ada O, R, E, S, dan N. Itu saya ambil 1. Di sini dikurangi dengan eh, jadi yang tadi gitu ya diselang-selingkan kali tambah dan kurangnya dengan kombinasi gitu. Ini menggunakan prinsip inclusion dan exclusion gitu. Maka hasilnya adalah sekian gini. Terus untuk yang B itu terdapat dua pasang huruf yang identik, tepat dua pasang huruf yang berurutan gitu. Nah di sini strateginya di sini saya ngambil, jadi ini kan ada setidaknya satu nih, yang setidaknya satu huruf identik berurutan itu kan yang tadi ya T di sini. Maaf, ini S. S itu adalah ini ya, 1, sekian, 1 itu sekian. Terus di sini setidaknya 2. Dan itu, jadi kita juga cari yang setidaknya 3. Ntar bakal kita kurangin, karena kan tepat 2 gitu ya. Tepat 2 itu berarti kan kalau misalnya at least 2 atau setidaknya 2, itu kan berarti bisa aja 2, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Eh, Terus kalau setidaknya 3, itu kan berarti paling kurangnya gitu 3 gitu ya, yang berurutan.
tiga pasang huruf identik yang berurutan. Jadi mikirnya tuh kayak ini kan berarti 3, 4, 5 gitu. Ntar kita kurangin gitu. Jadi biar kita nemu dapat tepat 2. Dan itu rumus untuk mencarinya adalah ini. Sebentar. Nah, ini rumusnya. Gitu. Ini sebenarnya tinggal diambil aja dari yang di atas ya. Yang tadi kita sudah cari di awal. Gitu. Nah, berarti untuk yang nomor C, itu kan terdapat paling sedikit 3 pasang huruf identik yang berurutan. Maka tinggal diambil aja dari sini. Kita udah cari. Jadi untuk menjawab eh, nomor yang B, itu sebenarnya kita perlu menjawab juga yang C terlebih dahulu gitu. Mungkin bisa langsung aja ke yang eh, pembahasan berikutnya. Selanjutnya nomor 3 itu yang pertama ini kita membuat diagramnya. Kita membuat diagram ini berdasarkan keterangan dari soal, yaitu dari yang keterangan transisinya, Q0 ke Q1 itu lewat input saya, Q1 ke Q2 itu lewat input ingin, Q2 ke Q3 inputnya memesan, Q3 ke Q4 itu inputnya tiket, dan Q0 Q0 input tolong, Q0 Q3 itu input pesan dan pesankan, dan di situ belum diketahui final state, tapi kita diberikan kalimat-kalimat apa saja yang diterima, dan berdasarkan analisis itu final state-nya ada di Q4, dan dari kalimat contoh C itu tolong pesankan tiket untuk saya itu diterima juga, sehingga diasumsikan bahwa jika Q4 eh, ketika berada di Q4 mau inputnya apapun itu akan tetap kembali ke Q4. Kemudian di sini setelah mendapatkan diagram kita translate menjadi tabel transisi yang di atas ini. Nah, itu kita bisa membuat induksi untuk tiap kalimat yang ditanyakan. Yang pertama itu kalimat saya ingin pesan tiket, itu basisnya, mungkin bisa agak sedikit di zoom. Basisnya itu delta head Q0E, itu hasilnya Q0. Kemudian induksinya itu Q0 epsilon saya, ini gabungan dari delta head PI, A, di mana PI-nya itu anggota dari delta head Q0, X. Maka akan menjadi delta Q0 saya, itu hasilnya Q1. Kemudian selanjutnya kita induksikan melihat merujuk pada tabel juga, yang pada akhirnya ini ada delta head Q0 saya ingin pesan tiket, itu akan menjadi delta himpunan kosong, tiket, itu himpunan kosong. Dan himpunan kosong diiris dengan final state atau Q4 itu sama dengan himpunan kosong, sehingga yang kalimat I ini tidak diterima. Kemudian yang kalimat kedua, pesankan tiket untuk saya. Seperti tadi, basisnya itu adalah delta head Q0 epsilon, itu sama dengan Q0. Kemudian diinduksi gabungan delta PI, A, di mana PI-nya itu adalah anggota delta head Q0, X. Itu maka yang pertama itu hasilnya Q3. Kemudian dilanjutkan selanjutnya, seperti biasanya induksi. Dan di sini ada eh, saat induksi ketiga itu Q0 pesankan tiket untuk, yang mana di sini untuk itu termasuk ke dalam input apapun yang ada di diagram tadi, di input apapun di Q4 itu bakal kembali ke Q4 itu sendiri, sehingga di sini hasilnya Q4. Dan yang terakhir delta head Q0, pesankan tiket untuk saya itu sama dengan delta Q4, saya itu hasilnya Q4, dan Q4 kita iris dengan final state-nya itu Q4 akan menghasilkan Q4 yang mana itu bukan himpunan kosong, sehingga disimpulkan kalimat ini diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tiska. Baik, untuk kalimat ketiga yaitu tolong saya ingin memesan tiket. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pertama basisnya delta head Q0S sama dengan Q0 sama dengan state awalnya. Lalu dilanjut dengan induksi Q0 dibaca tolong, maka akan menghasilkan Q0 sesuai dengan tabel transisi yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya lagi kita lanjutkan terus sampai Q0 tolong saya itu akan menghasilkan Q1, lalu Q0 tolong saya ingin itu akan menghasilkan Q2, dan selanjutnya Q3, dan terakhir itu akan menghasilkan Q4. Jadi untuk kalimat tolong saya ingin memesan tiket akan menghasilkan Q4, irisan Q4 dengan hasil tidak sama dengan himpunan kosong, maka dia akan diterima. Boleh dilanjut? Lalu untuk kalimat yang keempat, yaitu saya ingin memesan tiket sekarang dengan state awalnya yaitu Q0, lalu lanjut dengan langkah-langkah selanjutnya yaitu Q0 saya, maka akan menghasilkan Q1, lalu lanjut lagi, Q0 saya ingin akan menghasilkan Q2, hingga hasilnya akan menghasilkan saya ingin memesan tiket sekarang itu, final state-nya juga dia diterima. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.